Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rudi Irwansa, merupakan salah satu dosen dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Asahan, Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen. Pada video kali ini, saya ingin membuat pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran. Berikut pemaparannya. Baik, sesuai dengan SK dari institusi saya berkenaan dengan pengajaran, saya ditugaskan untuk mengampu mata kuliah studi kelayakan bisnis. Nah, mata kuliah studi kelayakan bisnis ini adalah mata kuliah yang sangat menarik bagi saya, khususnya di saat era pandemik seperti saat ini, di mana ekonomi dan bisnis adalah salah satu sektor yang cukup berdampak signifikan. Mata kuliah ini diajarkan untuk mahasiswa semester 6 dengan bobot 2 SKS. Setiap dosen tentu ingin apa yang diajarkannya dapat diterima dengan baik oleh mahasiswanya. Ada metode atau cara sendiri yang dianggap cocok untuk diterapkan pada proses pembelajaran setiap dosen. Seperti saya sendiri, mengajar di kelas eksekutif itu kadang membutuhkan effort yang besar dibandingkan dengan kelas reguler. Tentu ini adalah tantangan sendiri bagi saya. Karena keberagaman jenjang usia yang ada di kelas tentu menuntut saya lebih kreatif dan inovatif. Bagaimanakah metode yang saya gunakan? Saya menggunakan DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery merupakan bagaimana saya selaku dosen bisa menyampaikan materi kepada mahasiswa, baik itu secara offline ataupun online. Interaction tentunya adalah bagaimana saya bisa berinteraksi dengan mahasiswa yang saya ajarkan, berkaitan dengan apakah mahasiswa bertanya atau saya melempar pertanyaan, artinya ada feedback dua arah, komunikasi dua arah yang kami lakukan di sana. Yang terakhir adalah assessment, tentunya assessment untuk mengukur kemampuan mahasiswa, bagaimana dia bisa menguasai materi ataupun bahan perkuliahan yang saya berikan dengan metode kuis ataupun tugas yang saya berikan di kelas. Nah, bagaimana implementasi DIA pada mata kuliah studi kelayakan bisnis? Ya, berikut saya akan menjelaskan sedikit. Mata kuliah studi kelayakan bisnis merupakan mata kuliah yang memberikan keterampilan dan pengetahuan kepada mahasiswa agar dapat mengidentifikasi kesempatan usaha serta bagaimana mengevaluasi usaha yang sedang berjalan sehingga usaha itu dapat dinyatakan visible atau tidak visible. Ditinjau dari beberapa aspek dalam studi kelayakan seperti pemasaran, aspek produksi, aspek manajemen keuangan, aspek sosial ekonomi, aspek lingkungan, aspek hukum yang dipertimbangkan dalam studi kelayakan. Capaian studi kelayakan bisnis yang pertama adalah mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menangkap peluang bisnis untuk mendesain atau merencanakan proses bisnis. Kedua, mahasiswa mampu menyusun dan menganalisis cash flow dan proyek laba atau rugi pada suatu bisnis. Yang ketiga, mahasiswa mampu melakukan perhitungan dan menginterpretasikan hasil kriteria kelayakan investasi. Selanjutnya, mahasiswa mampu menganalisis dampak perubahan dalam bisnis melalui analisis sensitivitas dan switching value. Capaian pembelajaran mata kuliah studi kelayakan bisnis akan didapatkan mahasiswa dari 14 kali pertemuan. Di luar, 2 pertemuan berupa UTS atau ujian tengah semester dan UAS atau ujian akhir semester. Tujuan mata kuliah ini tentunya yang pertama adalah memberikan kemampuan kepada mahasiswa untuk menentukan suatu bisnis ataupun usaha. Dan yang kedua, mahasiswa mampu untuk memutuskan suatu bisnis. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu membuat laporan atau studi kelayakan suatu bisnis. Model pembelajaran yang diterapkan berupa contextual learning dan problem-based learning. Kemudian metode yang diterapkan berupa ceramah, presentasi, diskusi, studi kasus dalam pembagian kelompok, dan kemudian saya memberikan tugas berupa studi kasus yang harus dikumpulkan secara individual. Media pembelajaran yang dilakukan berupa daring atau dalam jaringan dengan menggunakan fasilitas Zoom, Google Meet, dan juga WhatsApp Group yang saya sediakan untuk berinteraksi dengan para mahasiswa. Untuk bahan referensi dalam studi kelayakan bisnis ini, saya menggunakan beberapa literatur, di antaranya buku dari Sulianto, dan kemudian ada Kasmir dan Jafar,
kemudian ada Situmorang, dan tentunya satu buku ini yang berjudul Studi Kelayakan Bisnis penerbit Widina ini merupakan hasil kolaborasi dan saya termasuk salah satu penulis dalam buku ini. Nah, untuk mengukur kinerja dari mahasiswa sebagai feedback apakah mereka menguasai apa yang telah saya sampaikan, tugas merupakan satu kewajiban dan ini merupakan komponen penilaian dalam mata kuliah saya. Saya akan memberikan tugas dalam bentuk lembar studi kasus dan itu merupakan salah satu topik yang saya pilih. Mahasiswa saya tugaskan untuk membahas sesuai dengan apa yang sudah saya paparkan dalam pembelajaran studi kelayakan bisnis. Dan tugas harus dikumpulkan dalam format ukuran kertas A4 spasi 1,5, format PDF dikumpulkan melalui email, batas 15 November 2021 pukul 24. Sebagai kriteria penilaian, saya menetapkan beberapa poin. Yang pertama tentu presensi ataupun kehadiran dengan bobot 10%, dan kemudian ketuntasan sub capaian pembelajaran mata kuliah dalam hal ini adalah melihat keaktifan dan interaksi mahasiswa dalam proses pembelajaran itu sebesar 20%. Ujian tengah semester dengan poin bobot penilaian 30% dan ujian akhir dengan bobot 40%, jadi totalnya 100%. Apakah mahasiswa itu lulus atau tidak? Tentu akumulasi poin penilaian akan saya rekap dengan poin 80 sampai dengan 100. Mahasiswa akan mendapatkan poin A dan dinyatakan lulus. 70 sampai dengan 79,9 mahasiswa dinyatakan mendapatkan nilai B dan dinyatakan lulus. Poin 60 sampai dengan 69,9 mahasiswa akan mendapatkan kriteria penilaian C dan itu dianjurkan untuk mengulang. Sedangkan poin D dengan poin 50 sampai dengan 59,9, dan terakhir mahasiswa yang mendapatkan nilai di bawah 49,9 itu akan mendapatkan nilai E dan ini wajib untuk mengulang.